Halo guys, apalagi stay di Bogor Update Podcast bersama saya Fadil, dan edisi kali ini kita mau bicara terkait dengan politik ya. Dan kita sudah kedatangan tamu Ketua Partai Hanura Kabupaten Bogor ya, ada Bang Daen Nuhdiana. Kita panggil Abang Daen aja nih ya. Wah, terlalu tua. Hah? Terlalu tua ya? Berarti yang mudanya manggil apa? AA ya, AA ya. Jadi enaknya manggil apa ini? Manggil nama aja. Wah, jangan dong, manggil abang aja lah, ya, biar lebih ke Indonesiaan gitu ya. Bang Daen, gimana kabar, sehat Bang Daen? Alhamdulillah sehat Bang. Oke, sibuk apa belakangan ini? Ya sekarang sibuk mau lebaran juga kan, gitu, dan kita sibuk terkait rapat-rapat LKPJ, gitu kan, alhamdulillah, gitu kan, masa kerjanya pemerintah daerah. Nah kita sedang rapat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, gitu, untuk menjadi lebih baik lagi nanti ke depan. Oke. Hanura sejauh ini bagaimana? Apa yang dipersiapkan menuju untuk Pileg dan juga Pilkada 2024 nih, khususnya buat Kabupaten Bogor, Bang? Ya alhamdulillah, mungkin kita karena proses proses verifikasi sudah ya kan. Mungkin kita juga nanti ada strategi-strategi yang sedang kita jalankan, dan untuk bisa bagaimana Hanura ini 2024 itu target kita kurang lebih 8 kursi lah. 8 kursi. 8 kursi. Hari ini? Hari ini baru 1 kursi, gitu kan. Nah, dengan tahun 2024 kita atur strategi. Pembelajaran kemarin itu jadi kita pelajari kelemahannya di mana. Nah, nanti kita bagaimana 2024 ini harus 8 kursi kita ambil. Oke, apa aja yang dipelajari kemarin, Bang? Ya terkait dengan memang ketika berbicara Bogor ini kan berdekatan dengan penyangga ibu kota. Jadi isu-isu nasional itu sangat melekat. Gitu kan, sangat melekat. Ketika 2019 ini ya memang Bogor ini terdampak pilpres, gitu kan, karena memang pemilu Indonesia ini berbarengan dengan pilpres, pileg, akhirnya kan semua masyarakat terfokus terhadap pilpres, gitu kan. Nah ini juga akan terjadi nih nanti besok 2024, gitu kan. Nah betul. ini yang kami susun strategi bagaimana nanti di masyarakat supaya nanti Hanura ini bisa masyarakat bisa mencoblos Hanura, gitu. Oke. Baru satu yang memang masuk ke dalam legislatif hari inilah, begitu ya. Bagaimana ke depan ini ya? Harusnya kan targetnya setiap dapil harus ada dong, gitu ya. Ada. Sejauh ini sudah bagaimana di setiap dapil ini dilakukan? Setiap dapil kita menyusun sekarang strategi dulu. Kita fokus terhadap pencalegan, bacaleg. Kita bagaimana kita memberikan terhadap masyarakat putra-putri terbaik Kabupaten Bogor untuk bisa masuk di dalam politik praktis, gitu kan. Ya artinya harus gabung dengan Hanura. Karena Hanura ini kan beda dengan yang lain, gitu kan. Apa bedanya, Bang? Bedanya adalah kita membangun dengan hati nurani, gitu kan. Ya artinya Hanura ini harus bisa membangun Kabupaten Bogor dengan hati nurani, gitu kan. Harus melepas kepentingan kelompok ataupun partai. Tapi sekarang belum hati nurani belum sekarang ya? Sekarang udah. Udah ya. Sekarang udah. Cuma kan ya itu tadi, karena satu dengan 40 kecamatan kita belum maksimal, gitu kan. Nah, insya Allah nanti 2024 kita maksimalkan untuk bagaimana kita targetkan 8 kursi. Oke, tapi caleg-calegnya sudah Alhamdulillah muncul sekarang? Sudah muncul Di setiap dapil? Setiap dapil. Udah penuh nih berarti ya? Ya sedikit lagi lah. Oh, sedikit lagi. Gitu kan. Sedang verifikasi. Verifikasi. Oke, berarti masih bisa nih ya? Masih bisa. Buat teman-teman yang mungkin mau masuk ke Hanura atau masih ikut bisa dalam konstelasi nanti di Pileg, bisa ya Bang? Masih bisa. Karena saya yakin khususnya para milenial, gitu kan, kita juga harus ada regenerasi, gitu kan. Kenapa regenerasi? Biar politik Kabupaten Bogor ini ada seninya, gitu kan. Tapi kalau target dari Hanura sendiri itu lebih kepada yang milenial atau yang all ya, maksudnya yang memang sudah bermain lama di kancah politik gitu. Ya kita fokus ke milenial. Kita beri kesempatan terhadap milenial untuk bisa dia masuk bergabung dengan Hanura dan bisa duduk di parlemen, gitu kan. Karena saya yakin milenial ini berpotensi, gitu kan. Berpotensi ya artinya
Kabupaten Bogor ini butuh pemimpin ataupun wakil rakyat yang memang dari milenial gitu kan. Seperti itu. Oke, bicara Kabupaten Bogor, kondisinya hari ini menurut Hanura bagaimana kondisinya hari ini? Ya, Bogor ini memang kalau dibilang kondisi baik tidak juga, gitu. Dianggap tidak baik tapi baik, gitu kan. Itulah. Jadi kalau melihat Bogor ini memang ini butuh pemimpin yang memang harus berani di dalam mengambil suatu kebijakan yang artinya kebijakan pro rakyat, khususnya itu. Karena ketika kita masuk tahu politiknya Bogor, gitu kan, ini sangat hampir sama dengan politiknya pusat, gitu kan. Ya artinya Bogor ini dibilang adem tapi tidak adem, gitu kan. Dibilang nggak adem tapi adem, gitu kan. Jadi perlu perlu ya artinya bagaimana Bogor ini menjadi kondusif pertama itu. Apalagi sekarang dengan tahun politik, berarti kan sudah bagaimana semua para tokoh politik ini bersaing, gitu kan, bersaing untuk diterima oleh masyarakat. Nah, berarti kan kuncinya kita sama-sama untuk bagaimana berpolitik secara dewasa, gitu kan. Oke. Tadi dibutuhkan sosok yang berani untuk memimpin Kabupaten Bogor ke depan lah. Harus berani. Beraninya emang yang seperti apa nih? Jadi beraninya begini. Pertama, berani mengambil suatu kebijakan. Ya, arti kebijakan itu harus dari sisi dilihat kebutuhan permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor. Selama ini kan masih banyak lah, mungkin baru 40%. Ya, arti walaupun memang Bogor ini sangat luas, gitu kan. Kurang lebih 40 kecamatan ini kan bukan sedikit, gitu kan. Memimpin Kabupaten Bogor ini nggak gampang, gitu kan, dengan jumlah penduduk itu kurang lebih 6 juta, gitu kan, dan tidak gampang untuk memimpin. Ya artinya harus punya keberanian di dalam mengambil suatu sikap dan kebijakan politik untuk kepentingan masyarakat, gitu kan. Walaupun sekarang sudah jalan, gitu kan. Sosoknya ada nggak sekarang di Kabupaten Bogor? Sosoknya menurut saya sih banyak ya. Mungkin ya? belum pada bermunculan, gitu kan. Belum pada muncul. Saya kira masih banyak lah, gitu. Oke. Kalau bicara partai-partai lain gimana, Bang? Kalau kita tahu bahwa kalau bicara pilkada tadi ya, mencari sosok pemimpin, ini kan beberapa sudah hampir ada spanduk, ada billboard gitu ya, untuk maju dalam pilkada 2024 nanti. Hanura sejauh ini bagaimana, Bang? Ya, Hanura memunculkan calon atau sudah langsung menaikkan ya, udah gabung dengan partai mana gitu? Oh, enggak. Tapi pada dasarnya kan kita menyikapi semua dulu, menyikapi di dalam politiknya dulu seperti apa, gitu. Ya artinya ketika memang kita diperintahkan oleh ketua umum, khususnya saya sebagai ketua DPC, ketika memang diperintahkan untuk bisa mencalonkan diri untuk kepala daerah, ya kenapa tidak kan gitu. Waduh. Kita siap-siap aja kan, siap-siap gitu, aja ya untuk kita maju siap-siap aja kan gitu. Okay. Yang penting seperti itu. Oke, berarti siap juga Hanura ya dalam pilkada besok lah ya. Gitu. Siap juga karena atau sudah buka komunikasi dengan partai-partai lain ya. Kalau komunikasi sih memang jalan ya. Ya. Karena kita komunikasi politik dengan beberapa partai, kita jalan silaturahmi gitu kan, untuk bagaimana mengkonsepkan Bogor ini untuk menjadi lebih baik, gitu kan. Adapun nanti siapapun mau mencalonkan, ya nanti itu kan hak-hak semua partai politik. Adapun nanti kan ada juga dari independen ya kan, untuk mencalonkan. Apalagi sekarang kan banyak dari independen, ya kan. Mungkin abang juga udah melihat nih, independen saja independen maju gitu kan. Betul. Masih banyak nih banyak kan, juga banyak itu, kan. betul. Ya artinya kan kita melihat juga siapa sih yang kira-kira pas untuk memimpin Kabupaten Bogor, gitu kan. Bisa juga Bang Tobing kan gitu kan, bisa juga kan gitu. Banyak masih fleksibel lah ya. Fleksibel lah, gitu kan. Belum mengkerucut lah ya, belum ya. Tapi pada dasarnya untuk memimpin Bogor ini, itu tadi yang saya selalu bilang, pertama dia harus berani, gitu kan. Kedua harus juga melihat dari sisi permasalahan di Kabupaten Bogor untuk mengambil suatu
sikap kebijakan politiknya untuk masyarakat. Jangan sampai nanti bupati ini ketika sudah jadi itu dia lebih berbicara nanti untuk 2 periode. Kan kalau kita melihat analisa kan seperti itu, gitu kan. Ketika partai politik dia sudah jadi, itu kan, dia harus bagaimana 2 periode. Nah itu janganlah, gitu kan. Seperti itu. Oke, jadi fokus dulu ke 1 periodenya lah. Fokus dulu lah untuk kerja untuk masyarakat, gitu kan. Untuk bagaimana dia diamanahkan oleh masyarakat, gitu kan. Supaya permasalahan-permasalahan di tiap semua desa pun bisa ditertangani, gitu kan. Karena jujur untuk saat ini terkait kebijakan-kebijakan itu, gitu kan, ya banyaklah yang artinya masih banyak belum menyentuh, ya artinya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor ini. Oke, dari sisi DPRD-nya hari ini, misalkan abang sebagai seorang legislator, bagaimana pemerintah Kabupaten Bogor melakukan tadi pencapaian kalau sampai ke desa-desa misalkan seperti itu, bang? Ya untuk saat ini mungkin kalau saya melihat dari kinerja ya masih 50% lah. 50%? Masih 50% gitu kinerja pemerintah daerah, gitu kan. Sedangkan waktunya sudah sedikit lagi dong, bang. Iya, karena kan dengan targetnya pemerintah daerah ini dengan visi misi mereka, gitu. Artinya kan. gagal dong dianggapnya seperti itu. Kalau baru 50%. Sih enggak. Kalau gagal sih enggak. Dan kita juga dikembalikan bahwa luas wilayah Kabupaten Bogor ini, ya artinya tidak bisa membangun secara 100% gitu kan. Untuk membangun Kabupaten Bogor minimal kan 80% atau 70% gitu kan. Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor gitu. Terutama kita sesuai dengan programnya perbuatannya pusat terkait dengan bagaimana ketahanan pangan. Nah ini kan kalau melihat dari program pusat ini kan harus bisa diterapkan juga terhadap daerah. Ya khususnya Bogor. Karena kalau lihat Bogor ini kan dengan geografisnya itu kan memang hampir 70% ini kan masyarakatnya itu kan petani. Luas lahan-lahannya juga masih banyak pertanian kan gitu kan. Saya kira nah ini yang harus digalakkan. Gitu kan. Yang harus diutamakan gitu. Karena kan kita nggak bisa pintar dan nggak bisa sehat kalau pertaniannya tidak digalakkan, gitu kan. Sayang itu. Oke, bang, abang ini juga di Komisi 3 ya sekarang ya? Masih di Komisi 3 ya, bang? Komisi 3. Komisi 3. Nah, bicara tentang salah satunya bidang infrastruktur ya, bang. Bagaimana infrastruktur kita di Kabupaten Bogor, bang? Kita infrastruktur masih kurang sebenarnya. Masih kurang kenapa? Karena itu tadi, satu, luas wilayah sangat luas. Kedua, kilometer jalannya juga masih panjang. Terus APBD kita juga masih terbatas. Dengan luas wilayah, jumlah penduduk juga, keanggaran kita masih terbatas, gitu kan. Jadi terkait infrastruktur belum 70% lah tertangani. Jadi butuh komunikasi dengan pusat sebenarnya. Jadi alasannya apa, bang, yang menyebabkan itu? Kalau tadi abang bilang misalkan salah satunya selalu jarak luasnya gitu loh. Lalu apakah kita harus memaklumi hal ini terjadi gitu loh, bang? Memang. Jadi alasannya memang harus dimaklumi. Pertama itu kan anggarannya terbatas. Kedua juga terkait infrastruktur ini kan kadang-kadang kembali lagi terkait dengan skema perencanaannya, gitu kan. Mungkin abang sudah melihat lah jalan yang rusak dibangun setahun rusak lagi, ya. Gitu kan, seperti itu. Terus juga banyak yang mangkrak, kan seperti itu. Nah ini juga menjadi suatu catatan buat pemerintah daerah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Terus kedua juga di dalam segi perencanaannya juga. Karena ketika berbicara infrastruktur itu nggak gampang, bukan hanya rusak jalan dibangun, kan gitu kan. Tapi kan butuh perencanaan yang matang sehingga jalan itu dibangun bisa tidak rusak tuh 3 tahun sampai 4 tahun, gitu kan. Jadi sehingga kan masyarakat pun menikmatinya nggak sebentar, gitu. Jadi nggak asal-asal maksudnya? Nggak asal-asalan. Jadi sekarang masih asal-asal gitu loh, bang? Kalau saya lihat masih asal-asalan. Masih asal-asalan. Asal-asalan. Oke. Gitu. Dalam asal-asalannya begini. Jadi asal nambal aja gitu maksudnya, bang? Asalnya di dalam perencanaan, bang. Contoh begini.
di barat sebenarnya nanggung gitu kan. Harusnya kan di dalam perencanaan membangun itu, kalaupun jalan itu harus direncanakan dengan matang. Kenapa? Tidak harus dibeton, gitu kan? Harus fleksibel. Kenapa? Ketika itu dibeton, beton yang ngambil di Sentul, itu kan jaraknya sangat jauh. Terus kalau sudah jauh, apa yakin itu akan maksimal dibangunnya? Kan tidak. Ini kan banyak yang terjadi di lapangan seperti itu. Gitu. Jadi harus fleksibel. Ketika memang tidak harus dibeton, ya udah, diaspal kan gitu kan. Ya. Nah ini di dalam perencanaan ini nggak matang. Gitu. Nah perlu memang secara di PUPR ini di bagian perencanaan ini harus mengkaji di dalam perencanaannya supaya bagaimana ketika memang itu jalan dibangun ya minimal 3 tahun itu jangan sampai rusak gitu jalan. Seperti itu. Oke, jadi nggak tambal sulam terus gitu ya Bang ya? Gitu kan. Kalau tambal sulam kan sayang anggaran. Oke. Gitu, buang-buang duit kan. Buang-buang duit aja gitu ya. Gitu kan. Oke, berarti perencanaan yang kurang matang, anggaran juga kurang juga. Anggaran kurang gitu kan. Terus pemimpinnya nggak berani tegas gitu Bang? Bisa jadi, bisa jadi. Kan kalau berbicara dinas itu tergantung pimpinan. Jadi anak buah itu tergantung pimpinan, gitu kan. Harus berani ya artinya ketika memang salah, ya harus salah. Kita butuh sosok yang baru 2024. 2024 kita harus butuh sosok yang baru. Iya. Minimal itu tadi berani gitu. Iya. Seperti Bang Dayan lah gitu ya. Ya bisa jadi. Tapi kalau dikatakan siap maju di pilkada siap Bang? Insya Allah siap. Selagi memang itu perintah partai dan itu memang selagi memang ya masyarakat membutuhkan. Oke, kita lihat masyarakatnya banyak, wilayahnya luas. Berarti kan butuh sosok yang masih muda, energik, yang berani. Karena memang daya tahan tubuh juga penting kan, karena saking luasnya kan sibuk banget pasti kan begitu ya Bang ya. Bang Dayan ini masih muda lah Bang ya. Kalau kita lihat ini di profilnya baru sekitar 38 tahun gitu ya, sudah jadi ketua DPC gitu ya. Wah, luar biasa. Itu keberuntungan sih sebenarnya. Oh iya. Keberuntungan di dalam politik lah itu mah. Oke. Tapi kan nggak ada keberuntungan Bang dalam politik, semua berproses gitu ya Bang ya. Iya memang. Semua ada proses lah. Karena kan kita berjalan waktu gitu kan. Ya ketika kesempatan itu ada, kenapa tidak? Mimpinya Bang Dayan apa untuk Kabupaten Bogor ini? Mimpi saya itu satu sih, bagaimana kita bekerja untuk rakyat, diterima oleh rakyat, gitu kan, dinikmati oleh rakyat, gitu saja. Gitu. Itu mimpi saya. Oke. Berarti kan kalau begitu harus ambil dong kepala daerahnya. Gitu. Harus direbut Bang. Ya harus itu. Bukan diambil, direbut Bang. Rebut Bang. Karena masih muda juga, masih energik, kenapa enggak gitu ya? Iya. Pasti untuk yang lain juga butuh dong kerjasama dengan yang muda-muda sampai hari ini kan gitu. Milenial lah kalau kita bilang seperti itu. Harus, memang ya itu tadi saya bilang di Kabupaten Bogor ini generasi milenial ini kurang lebih kan ada 200.000 orang, gitu kan, berarti itu hak pilihnya ada 200.000. Ya artinya kita kan untuk menghadapi Indonesia emas ini berarti harus dari sekarang. Kan seperti itu. Ya. 2045 Indonesia emas. Gitu kan. Berarti kan harus dari sekarang nih. Gitu kan, merencanakan bagaimana Indonesia itu menjadi Indonesia emas. Ya. Gitu kan. Itu walaupun itu urusan negara. Kan gitu. Tapi pada dasarnya kita juga di daerah harus juga bisa mencapai bagaimana di daerah itu menjadi kabupaten emas. Kan gitu. Berarti kan harus ada generasi. Jadi minimal kayaknya sekarang pesimisnya nanti kabupaten emas kayaknya itu ya. Nah, bisa jadi. Bisa jadi ya. Kalau yang sebelumnya kabupaten termaju gitu ya. Iya. Berarti kalau Abah nanti kabupaten emas nih rencananya gitu ya. Kalau bicara kabupaten maju itu belum lah. Masih belum. Gitu. Masih belum, Bang? Masih belum. Oke, jadi mimpi yang sebelumnya juga belum tercapai ya, Bang? Belum tercapai. Walaupun baru 30%. Baru 30%, Bang. Gitu. Hanya 30%, Bang. Menurut saya itu baru 30%. 30% ya Bang. Untuk Kabupaten Bogor untuk menjadi maju. Yang termaju. Gitu. Maju ini kan bermacam-macam. Maju di bidang apa? Pendidikan tah, kesehatan tah, ekonomi tah, ataupun sosial tah. Kan gitu. Tapi kan sekarang itu yang dilihat apa? Kan belum. Gitu kan. Jadi kebijakan-kebijakan politik itu yang dirasakan oleh masyarakat itu sekarang apa? Ini yang harus kita pahami.
berbicara Kabupaten Bogor gitu kan. Saya kembali karena begini, masyarakat Kabupaten Bogor ini kan kita berbicara Indonesia termaju ataupun kabupaten termaju, ya artinya kan minimal itu masyarakat itu ekonominya itu ada, penghasilannya itu minimal sudah rata-rata, Ya. kan begitu, kan seperti itu. Berarti kan kita Saat harus ini belum? saat ini sih ada, cuma belum maksimal. Harusnya kan gimana caranya ekonomi itu harusnya digali itu dari desa, kan gitu. Kenapa dari desa, gitu kan? Saya bilang kita tidak bisa menjadi orang pintar dan kita tidak bisa menjadi orang sehat, gitu kan? Kalaupun sisi ekonominya tidak digalakan, sisi ekonomi digalakan itu berarti apa? Pertanian, perdagangan, kan begitu. Supaya masyarakat desa khususnya dia bisa berpenghasilan di dalam desa tempat lahirnya sendiri, kan seperti itu. Makanya abang lihat, gitu kan? Ya artinya apa? Pertanian di Kabupaten Bogor ini belum terlihat secara maksimal. Keunggulannya apa? Kan gitu kan. Padahal kalau kita lihat Bogor ini sangat kaya, gitu kan. Dalam segi pertaniannya, IPB ada di kita, lahannya banyak ada di kita. Kenapa tidak? Kan gitu. Masyarakat kita khususnya di desa, ya artinya kita galakkan pertaniannya. Supaya apa? Supaya ada masyarakat itu ada income, gitu kan. Ada pendapatan dia. Duitnya dari mana? Ya APBD. Kan seperti itu. Makanya pemerintah itu harus hadir terhadap pertanian. Kan gitu. Hanya fokus ke pintar dan sehat, tapi secara ekonominya belum ditunjang. Belum ditunjang. Bagaimana bisa pintar dan sehat, Nah, gitu maksudnya Bang ya? Kan begitu. Iya. Kita harus melihat kan begini. Kita juga harus melihat sejarah dulu, gitu kan. Kenapa orang tua dulu dia bercocok tanam, tapi dia bisa anaknya mengsekolahkan, gitu kan, sampai sarjana, gitu kan seperti itu. Nah itu yang harus dimiliki oleh pemimpin Kabupaten Bogor, gitu kan. Jangan lupa sejarah, gitu kan. Gitu. Kita harus melihat ke sana, gitu kan. Jangan sampai mengambil suatu kebijakan, gitu kan, yang artinya mensengsarakan masyarakat, gitu kan. Sekarang kan banyak nih terkait dengan begitu banyaknya perumahan-perumahan yang sudah masuk di tiap pelosok, gitu kan. Ini kan kalau sisi pendapatan itu kan hanya sekedar pajak, gitu kan. Dan sisi ekonomi masyarakat cuma hanya sekedar dia menjadi pekerja rumah tangga dan dia menjadi sapam, gitu kan. Ini akan nambah angka kemiskinan kalau begitu, gitu kan. Ini akan banyak lahan-lahan pertanian nanti tersisihkan, gitu kan. Nah makanya saya bilang Kabupaten Bogor ini kaya sebenarnya. Cuma perencanaannya Cuma itu tinggal perencanaannya aja. Ya betul. Pembagiannya ya. Pembagiannya yang harus gitu. benar-benar ditata dengan baik gitu loh Bang ya. Iya, karena sayang gitu. Kenapa saya sayang? IPB ada di kita, gitu. Tinggal bagaimana IPB ini kerjasama dengan pemerintah daerah, gitu kan. Pemerintah daerah memfasilitasi terhadap apa? Kelompok masyarakatnya di mana, lahannya di mana, gitu. Oke, menarik ya. Hal kecilnya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita lupakan gitu. Nah, itu. Kita bicaranya yang hal besar terus, padahal besar, gitu kan. hal kecilnya yang memang terlupakan. Kita nggak boleh melupakan sejarah tadi, pertanian gitu ya. Pertanian. Kita menggalakkan terkait dengan infrastruktur, gitu kan. Itu boleh, harus seimbang memang, gitu kan. Tapi kalau sebenarnya seimbang infrastruktur dengan ekonomi yang nggak seimbang, itu bahaya, gitu kan. Bahaya. Nanti 10 tahun ke depan nanti gimana? Masyarakat desa bisa dia tidur ataupun ngontrak di rumah ke tempat kelahiran dia nantinya, gitu. Bahaya ini. Oke. Kalau dari ide-idenya luar biasa nih Bang. Jadi seharusnya maju juga nanti di Pilkada 2024 gitu ya. Tapi kan kita pasti fokus dulu ke pileg dulu dong ya. Karena kan pasti kursi dari pileg juga mempengaruhi nanti di konstelasi Pilkada 2024. Karena kan pileg dulu nih Bang ya. Jadi fokus dulu pasti di pileg ya Bang ya. Memang dengan target fokus 8 kursi 8 kursi ya. ini. Kita fokus di pileg, gitu kan. Urusan pilkada nantilah setelah pileg. Karena itu kan penentuannya kursinya di situ kan. Iya betul. Oke deh. Apa yang ingin disampaikan Bang buat Kabupaten Bogor Bang kira-kira Pak ke depan ini Bang? Ya saya harapkan untuk masyarakat Kabupaten Bogor, apalagi di tahun politik khususnya,
gitu kan. Kita sama-sama menjaga kondisivitas Kabupaten Bogor walaupun di tahun politik. Ini kan kalau gesekan masyarakat ini kan kencang antara kubu dengan kubu, apalagi berbicara pilpres, ya kan. Nah, kita harus bagaimana menyikapi, gitu kan, terkait politik Indonesia ini. Kalau beda pemilih itu wajar, tapi jangan sampai nanti menjelekan, gitu kan. Kita harus jaga kondusif, kita harus dewasa di dalam politik, gitu kan, supaya Bogor ini adem, nyaman, tentram, gitu kan. Walaupun menghadapi pilpres, gitu kan, ataupun pileg, gitu kan. Jangan sampai nanti beda pemilih, gitu kan, saling malah berantem. memecah belah gitu ya. Nah, itu seperti itu. Ya biasa lah ya. Ya, biasa lah. Berbeda-beda biasa lah. Biasa, ya. gitu. Tapi tetap dewasa kitanya. Tetap dewasa. Oke lah, thank you banget buat Bang Daen ya, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bogor. Khusus buat Hanuranya, targetnya 8 kursi. Oke. Kalau sudah 8 kursi, maju di pilkada kan gitu? Iya dong. Oh iya dong, gitu ya. Pilkada kita. Jadi siap nanti koalisi dengan partai apa kira-kira kan begitu ya. Kita harus tunggu nanti begitu. Oke, thank you buat Bang Daen ya. Sama-sama. Sukses buat Hanura Sama-sama. Kabupaten Bogor. Sama-sama. Saya yakin Bogor Update ini tambah sukses dan maju untuk bagaimana ini menjadi suatu contoh, gitu kan, di Kabupaten Bogor. Dan buat yang lain juga siapa tahu kan bisa seperti ini, gitu. Amin. Amin, amin. Amin. Sukses buat semuanya lah intinya seperti Oke. itu ya Bang ya. Oke, thank you banget dan kita ketemu lagi di next time talk show kita. Bye.